Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri. Saya dari kelompok 2 yang akan berpresentasi pada mata kuliah trigonometri bersama dua rekan saya, yaitu Huliatun Nazmi Haula dan Lia Rahma. Di sini kami akan menyampaikan materi yang kedua pada mata kuliah trigonometri, yaitu tentang perbandingan sudut. Nah, penjelasan dari materi tersebut akan kami sampaikan melalui video ini. Semoga kalian dapat memahami isi dari materi yang kami sampaikan, dan selamat menonton. Perbandingan trigonometri. Pengertian dari perbandingan trigonometri dapat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, pada bahasan kali ini, kita akan lebih banyak membicarakan tentang segitiga siku-siku, terutama unsur-unsur pada segitiga siku-siku yang berkaitan langsung dengan perbandingan trigonometri. Untuk lebih mengetahui tentang konsep segitiga siku-siku, perhatikan gambar yang ada pada layar. Sudut A merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Sisi BC atau sisi A merupakan sisi yang berada di hadapan sudut A, atau biasa disebut sisi miring, yang disebut juga sebagai hipotenusa. Sisi AC atau sisi B merupakan sisi yang berada di hadapan sudut B. Lalu sisi AB atau sisi C merupakan sisi yang berada di hadapan sudut C. Selanjutnya ada gambar segitiga siku-siku ABC di mana sudut siku-siku berada di A, lalu ada sudut beta di B dan sudut theta di C. Nah, di sini ada dua bahasan, yaitu terhadap sudut B beta dan terhadap sudut C theta. Yang pertama terhadap sudut B beta. Sisi A dinamakan sisi miring atau hipotenusa, lalu ada sisi B dinamakan sisi di hadapan sudut B beta, lalu ada sisi C dinamakan sisi di dekat sudut B beta. Nah, yang kedua ada terhadap sudut C. Sisi A dinamakan sisi miring atau hipotenusa, lalu yang kedua ada sisi B dinamakan sisi di dekat sudut C theta, dan yang terakhir sisi C dinamakan sisi di hadapan sudut C theta. Pada segitiga ABC di mana sudut siku-siku berada di B dan sudut alfa berada di C, maka berlaku yang pertama sin alfa. Sin alfa yaitu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan yaitu AB dan sisi miring yaitu AC. Sehingga AB per AC sama dengan C per B. Lalu yang kedua ada cos alfa. Cos alfa yaitu perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Sisi samping yaitu BC dan sisi miring yaitu AC, sehingga BC per AC sama dengan A per B. Lalu yang ketiga yaitu tan alfa. Tan alfa adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Sisi depan yaitu AB, sedangkan sisi samping yaitu BC, jadi AB per BC sama dengan C per A. Lalu yang keempat ada kotangan alfa. Kotangan alfa yaitu perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan, sehingga sisi samping yaitu BC dan sisi depan yaitu AB sama dengan A per C. Yang kelima yaitu sekan alfa. Sekan alfa yaitu perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping. Sisi miring yaitu AC dan sisi samping yaitu BC. Jadi AC per BC sama dengan B per A. Lalu yang terakhir yang keenam adalah kosekan alfa. Kosekan alfa yaitu perbandingan antara sisi miring atau hipotenusa dengan sisi depan. Sehingga sisi miring sama dengan AC dan sisi depan sama dengan AB, sehingga AC per AB sama dengan B per C. Nah, dari perbandingan tersebut juga tampak bahwa kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Jadi kosekan alfa itu merupakan kebalikan dari sin alfa. Lalu ada sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Jadi sekan alfa merupakan kebalikan dari cos alfa. Lalu yang ketiga ada
kotangan alfa. Kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Sehingga kotangan alfa merupakan kebalikan dari tan alfa. Lalu ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Dan yang terakhir ada kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Lalu selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa dari segitiga di bawah ini. Nah, pada segitiga ABC di mana sudut siku-siku berada di A dan sudut alfa berada di B. Lalu diketahui juga bahwa AC sama dengan 4 dan AB sama dengan 3. Untuk mencari nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa, kita juga perlu tahu berapa nilai dari BC atau sisi miringnya. Untuk mencari BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Sehingga BC sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Sehingga akar 25 adalah 5. Jadi BC sama dengan 5. Nah, jadi untuk sisi miring sudah diketahui yaitu 5. Yang pertama kita cari dulu sin alfa. Sin alfa sama dengan AC per BC, atau sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya yaitu sisi di hadapan sudut alfa yaitu 4, dan sisi miringnya tadi sudah diketahui yaitu 5. Jadi sin alfa sama dengan 4/5. Yang kedua, cos alfa. Cos alfa sama dengan AB per BC. AB yaitu sisi di samping sudut alfa, sisi AB sama dengan 3, dan sudut yaitu BC sama dengan sisi miring. Sehingga cos alfa sama dengan 3/5. Lalu yang ketiga, tan alfa. Tan alfa sama dengan AC per AB. AC yaitu sisi di hadapan sudut alfa, dan AB sisi di samping sudut alfa. Sehingga AC per AB sama dengan 4/3. Jadi tan alfa sama dengan 4/3. Dan selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama ada sudut 0 derajat. Kita perhatikan gambar. Jika sudut alfa sama dengan 0 derajat, maka sisi AC berimpit dengan sumbu X, dan AC sama dengan AB sama dengan X, dan BC sama dengan 0. Maksud BC sama dengan 0 itu berarti B dan C berada di titik yang sama. Kemudian dari sana didapat untuk perbandingan sin 0 derajat, berarti sin itu kan perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring. Nah, berarti 0 per X sama dengan 0. Kemudian untuk cos 0 derajat sama dengan AB per AC, yaitu sisi dekat sudut per sisi miring. Jadi X per X sama dengan 1. Dan yang terakhir, tan 0 derajat sama dengan BC per AB sama dengan 0 per X. Hasilnya adalah 0. Yang selanjutnya adalah sudut 30 derajat dan 60 derajat. Untuk penjelasannya akan saya uraikan berikut ini. Nah, yang selanjutnya adalah sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, jika besar sudut ABC itu 90 derajat dan besar sudut A itu 30 derajat, maka sudut C adalah 60 derajat. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa jumlah seluruh sudut-sudut dalam segitiga itu adalah 180. 180 dikurangi yang ini 90 derajat dan 30 derajat. Berarti kan 180 dikurangi 120. Sisanya adalah 60 derajat. Berarti sudut C adalah 60 derajat. Nah, dari perbandingan AB banding BC banding AC itu akar 3 banding 1 banding 2. Dari sana kita dapat menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Sekarang kita tinjau yang untuk 30 derajat.
kita lihat untuk sin 30 derajat. Sin itu kan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan sudut 30 derajat itu adalah 1 per sisi miringnya 2. Berarti sin 30 derajat adalah 1/2. Kemudian cos 30 derajat. Cos itu Nah, untuk cos itu perbandingan antara sisi samping sudut per sisi miring. Berarti akar 3/2, atau kita bisa menuliskannya 1/2 akar 3. Dan yang terakhir, tan 30 derajat itu perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Berarti 1 per akar 3, atau kita bisa menuliskannya 1/3 akar 3. Nah, kemudian selanjutnya kita tinjau untuk yang sudut 60 derajat. Sin 60 derajat, sisi depan ini per sisi miring. Sisi depannya itu kan akar 3/2. Berarti 1/2 akar 3. Kemudian cos 60 derajat itu sama dengan cos itu sisi samping per sisi miring, berarti 1/2. Dan yang terakhir, tan 60 derajat itu sama dengan sisi depan akar 3 per sisi samping 1, berarti akar 3. Kemudian selanjutnya sudut 45 derajat. Nah, yang selanjutnya adalah sudut 45 derajat. Nah, dari sini dengan memperhatikan gambar ini kita dapat meninjau untuk perbandingan trigonometri sudut 45 derajat ini. Yang pertama untuk sin 45 derajat. Sin itu kan sisi depan per sisi miring, berarti 1 per akar 2, atau sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian untuk cos 45 derajat, berarti sisi samping per sisi miring, 1 per akar 2, berarti hasilnya sama, yaitu 1/2 akar 2. Dan yang terakhir, tan 45 derajat itu berarti sisi depan per sisi samping, 1/1 sama dengan 1. Dan yang terakhir ada sudut 90 derajat. Nah, sekarang perhatikan gambar untuk sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajatnya terletak menyiku di dekat titik A. Karena alfa sama dengan 90 derajat, maka AC berimpit dengan sumbu Y. Jika tadi untuk 0 derajat itu AC berimpit dengan sumbu X, karena ini 90 derajat, maka AC-nya itu berimpit dengan sumbu Y. Jadi, AC sama dengan AB sama dengan Y, dan BC sama dengan 0, yaitu B dan C berada di titik yang sama. Diperoleh sin 90 derajat sama dengan AB per AC sama dengan Y per Y sama dengan 1, cos 90 derajat BC per AC sama dengan 0 per Y sama dengan 0, dan tan 90 derajat sama dengan AB per BC sama dengan Y per 0, yaitu tak terdefinisi. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan dalam segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri, khususnya pada sudut istimewa. Kita lihat contoh soal yang pertama ada di layar. Tentukan nilai dari sin 60 derajat tambah sek 40 derajat. Nah, karena 60 derajat dan 45 derajat adalah sudut istimewa, maka sin kostannya sudah diketahui. Jadi langsung saja kita tulis sin dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3 ditambah sek 45 derajat. Nah, sek itu apa sih? Sek itu adalah sekan. Sekan kebalikan dari kosinus. Nah, diketahui kosinus 45 adalah 1/2 akar 2. Maka dari itu sekan dari 45 adalah akar 2, karena sekan adalah kebalikan dari kosinus. Nah, jadi nilai dari sin 60 derajat tambah sek 45 derajat adalah 1/2 akar 3 tambah akar 2. Nah, hasilnya sudah sampai di situ saja karena tidak dapat dijumlahkan. Lanjut ke nomor 2, ada soal sin 45 derajat cos 30 derajat tambah tan 60 derajat cos 45 derajat.
Nah, karena 45 derajat, 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat adalah sudut istimewa, maka kita tinggal masukkan saja karena sin kostan dari keempat sudut tersebut sudah diketahui. Nah, sin dari 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Lalu cos dari 40 derajat berapa? Yaitu 1/2 akar 3. Dan tan dari 60 derajat adalah akar 3, cos dari 45 derajat adalah 1/2 akar 3. Langsung saja, karena di sini ada perkalian dan penjumlahan, maka kita dahulukan perkalian. Nah, sin 45 derajat dikali cos 30 derajat, 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3, hasilnya adalah 1/4 akar 6. Jadi pecahannya dikali dengan pecahan, akarnya dikali dengan akar, hasilnya jadi 1/4 akar 6. Lalu ditambah dengan tan 60 derajat dikali cos 45 derajat, yaitu akar 3 dikali 1/2 akar 2. Nah, karena perkalian jadi sama seperti tadi, pecahannya dikali dengan pecahan, akarnya dikali dengan akar. 1/2 dikali 1/1 jadi 1/2. Nah, terus akar 3 dikali akar 2 jadi akar 6. Jadi hasilnya 1/2 akar 6. Lalu tinggal kita jumlahkan, 1/4 akar 6 ditambah 1/2 akar 6. Nah, seperti biasa pada pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Jadi 4. Maka dari itu 1/4 ditambah 1/2 jadi 3/4. Nah, karena akarnya sama, langsung saja kita tulis akar 6. Jadi hasil akhirnya adalah 3/4 akar 6. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Untuk segala pertanyaan yang ingin diajukan, boleh disampaikan kepada kelompok kami dan akan kami jawab ketika presentasi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Segala kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf. Nanti untuk sesi diskusi akan kami infokan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.